teman-teman semua, Arga Kudo is here. Nah teman-teman, di video kali ini gue bakalan unboxing nih ya teman-teman ya. Dan ini ada satu HP di sini ya. Jadi gue pakai dua kamera, satu webcam untuk facecam gue dan satu kamera HP untuk unboxingnya nih ya teman-teman ya. Jadi supaya enak aja gitu ngeliatnya, karena kamera webcam gue ini untuk autofocus secara jarak dekat ini kurang bagus teman-teman. Dan makanya gue lebih memilih pakai HP karena lebih fokusnya lebih bagus aja gitu ya. Nah ini nih, jadi inilah kira-kira begini. Halo. Nah jadi gue recording begini nih kelihatannya ya teman-teman. Cukup simple, tidak mewah ya teman-teman. Yang penting bisa dipakai aja begitu. Sebenarnya gue males teman-teman bikin video unboxing. Kenapa? Pasti di kolom komentar tuh, bang unboxing ini dong bang, unboxing ini, bang unboxing ini. Banyak buat minta mulu ya netizen ya. Oh jadi nggak perlu banyak basa-basi, gue bakalan langsung unboxing SHV Guard atau SHF gampangnya bilang, Ultraman Origin. Yang mana sebenarnya ini di Future Universe sudah pernah gue review ya teman-teman. Ini sebenarnya agak ribet nih, jangkauannya agak jauh juga gitu ya. Duduknya jauh karena ini kehalang tripod ya, tapi tidak apa-apa. Jadi langsung aja kita akan review dan unboxing keberapa ya, ini unboxing keberapa nggak tahu, pokoknya unboxing aja lah ya gitu SHV Guard. Nah jadi dari bungkusnya ini Bandai ya teman-teman ya, asli Bandai. Ada Tamashii juga, apa sih, Tamashii Nations ya teman-teman. Dan sini ada lambang dari Ultraman Orb-nya sendiri, Bandai 2017 made in China. Udah lama ya, sebenarnya 2020 tapi telat, nggak apa-apa lah ya. Oke, Ultraman Orb Origin, dan ada pelanginya di sini karena di sini ada warna merah, kuning, hijau di langit yang biru pas gitu ya teman-teman ya. Dan aduh nggak kelihatan. Nah gini miring ya. Dan di sini ada lambang lagi, di sini ada Ultraman Orb-nya, ganteng banget coy, Ultraman Orb Origin ya. Seperti biasa kalau unboxing harus detail secara semuanya. Ini ada SHV Guard, terus ada gambar Ultraman Orb-nya. Ini mantap banget coy. Dan samping sininya nggak ada apa-apa, Ultraman Orb Origin, SHV Guard biasa aja. Kalau dari belakangnya ya teman-teman, kurang lebih ya beginilah, nggak ada bedanya. Kameranya gue atur aja ya gini supaya enak. Nah gini kurang lebih ya begini teman-teman. Cuma ada option part atau parts tambahan ya, kompartemen tambahan ya. Di sini kita cuma punya apa namanya, Orb Calibur doang dan color timer, serta ada tangannya dan molding, terus juga ada movable, bisa digerakkan teman-teman, tidak kaku gitu, jadi bisa digerakkan. Langsung saja kita akan buka ya teman-teman. Kameranya bakalan gue bawain lagi, ribet ya emang ya. Tidak apa-apa, ini supaya profesional aja ya teman-teman, jadi kameranya enak. Sip, jadi yang udah gue buka ini sebenarnya masih kecil sih teman-teman, tapi nah ini masih kecil nih, dari 2 tahun lalu gue unboxing cuma satu ininya doang yang gue buka. Nah ini dia. Sip, sekalian ASMR nih. Oke, ini Ultraman Orb-nya. Oke, kita taruh dulu di sini karena masih ada lagi yang dikeluarkan ya. Lalu kita dapat kertas hitam ini untuk backgroundnya aja, nggak penting sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, namanya unboxing gitu kan ya, dikeluarin aja semuanya gitu. Oke, yang kedua kita mendapatkan tata cara pemakaian ya teman-teman ya. Di sini kita bakalan, sebenarnya ini kayak bahasa Jepang, kalau kalian ngerti ya udah baca aja, tapi kalau nggak ngerti nggak apa-apa, nggak usah ya, karena gue juga kagak ngerti, karena gue udah tahu juga gitu. Jadi kita dapat tangannya menggenggam di sini, terus tangan yang agak kebuka, tangan yang begini untuk memegang Orb Caliburnya, terus tangan yang nggak tahu itu apa, terus tangan yang rapat ya teman-teman ya. Dan di bagian bawahnya ini ada tata cara untuk masang ring di Orb Caliburnya, terus juga ada tata cara untuk melepas pasang orb apa namanya, color timernya si orb ini ya teman-teman. Di belakangnya kosong, tidak ada apa-apa gitu, aman saja bung. Oke. Biasanya dulu kalau di Future Universe gue unboxing pakai sarung tangan nih, tapi sayangnya sarung tangannya udah rusak pak. udah rusak, udah sobek. Jadi langsung saja kita akan membuka. Ini bukanya pencet apa? Oh ini di ujung-ujungnya ada, bisa kita buka begini ya. Nice. Ini sekalian ASMR nih, karena khasnya gue tuh pasti kalau nggak ASMR keyboard ada aja gitu yang kelutak-kelutukan ya. Oke, mic-nya gue arahin dulu kali ya ke sini. Ini mantap. Oke, nah sudah terbuka dan Ultraman Orb terakhir aja ya teman-teman ya, terakhir aja. Kita pertama bakalan lihat dari, kita mendapatkan yang pertama adalah Orb Calibur ya teman-teman ya. Di sini Orb Caliburnya bener-bener detail, tidak seperti yang Ultra Hero Roleplay yang pernah gua review ya teman-teman, karena itu cuma sebagai mainan biasa doang, tapi ini bener-bener detail tuh ya teman-teman dibikinnya. Nah nih
Tuh, secara detail mantep banget, pewarnaannya tidak usah ditanya karena ini SHF ya teman-teman ya. Dan ini elemen-elemen ini kita juga mendapatkan ring berwarna hitam supaya ini bisa diganti ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan ganti. Tapi sebelum itu kita lihat dulu detailnya seperti ini. Warna birunya. Di sini metalik ya warna birunya ya, dan ini ada pegangannya juga di bawah, terus ada pencetannya, pencetan Orb Kalibur sendiri, dan di belakangnya pun nggak kalah juga, tetap diwarnain walaupun bagian belakang tidak seperti mainan-mainan lain karena ini SHF ya teman-teman ya, jelas gitu bakalan bagus ya. Harganya juga lumayan gitu, menguras dompet banget. Jangan nuntut-nuntut lagi, bang unboxing awas saya gua delete tuh yang komen kayak gitu ya. Oke, jadi kita bisa melepas ring yang ini dengan cara kita memencet bagian belakang seperti ini teman-teman. Ini bisa kita pencet. Nah, ini otomatis keluar nih. Kayak lagi gue pencet bagian bawah. Nah, dia keluar dan ini bisa kita cabut dengan agak sulit ya teman-teman karena memang susah. Nah, hilang, jatuh kan ke bawah, Pak. Oke. Nih berhasil gue copot ya teman-teman ya, dan kita akan taruh lagi dan bisa kita pasang yang ini. Aduh nggak kelihatan kalau dari kamera ini, mana ya? Nah seperti ini. Jadi versi ininya, versi defaultnya ya teman-teman ya, tidak dengan elemen-elemen yang nyalanya. Tapi kalau kalian pengen pakai elemen-elemen yang nyalanya ya dipersilahkan, nggak apa-apa banget karena lebih keren sih menurut gue. Jadi bakalan gue pasang lagi ya teman-teman ya, karena lebih keren pakai elemennya, lebih kelihatan aja gitu ya. Jadi tahu lah mana depan mana belakangnya gitu. Demi Allah susah banget ini nyabutnya. Oke ya, kita pasang. Agak sulit sih emang ya karena gelap banget tuh di kamera sampai nggak kelihatan. Nah, sip, sudah. Orb Kalibur berhasil kita review ya teman-teman. Kemudian di sini kita mendapatkan kompartemen tangan, ada lumayan banyak seperti yang tadi ada di kertas ya teman-teman, bisa diganti-ganti. Dan kemudian kita mendapatkan color timer dari si orb sendiri yang sangat-sangat tiny, sangat-sangat kecil, dan harus hati-hati banget karena ini kecil bisa hilang ya. Oke, kita fokuskan terlebih dahulu ya. Nah, sudah fokus. Jadi seperti ini ya teman-teman, dia bentukannya bener-bener detail parah cuy. Kalian lihat tuh ada garis birunya juga di tengah. Dan ini merahnya tuh bukan sekedar merah, tapi bener-bener kayak warna merahnya color timer gitu ya teman-teman. Ada kayak warna abu-abunya gitu di tengahnya, kayak apa ya, kayak glitter-glitternya gitulah. Jadi keren banget gitu ya teman-teman. Detailnya memang mantep banget. Gak heran harganya mahal gitu ya. Oke, sekarang ke bagian yang terpentingnya yaitu Ultraman Orb-nya sendiri ya teman-teman. Di sini tangannya pun udah berubah karena udah gua mainin dan udah gua unboxing juga ya teman-teman. Nah, yang pertama kita review itu tentu saja adalah detail ya teman-teman, supaya nggak terlalu ke bawah. Agak gua naikin dulu ya kameranya. Nah, seperti ini. Oke, detail yang pertama adalah dari detail di bagian kepala ya teman-teman. Ini kalian lihat dari matanya Orb sendiri, kalian bisa lihat itu bener-bener wah parah sih. Detail banget, sampai ada yang semacam segi 6 atau apa ya. Pokoknya detail di matanya keren banget deh itu ya. Bener-bener kayak mata Ultraman asli coy gitu ya. Selanjutnya di bagian headlampnya ini dia juga ada, dan ini bahannya sama seperti bahan matanya, jadi bisa dibuat untuk berkilau, tapi gue nggak tahu dengan menggunakan apa ya teman-teman. Dan bagian belakang kepalanya juga tentu saja diwarnai, tidak cuma warna merah atau hitam gitu ya, bener-bener detail banget sampai garis-garis bagian kepalanya juga gitu ya teman-teman. Selanjutnya di bagian badan tentu saja keren. Tidak diragukan lagi, memang keren. Jadi kenapa gue milihnya Orb Origin, karena simple tapi elegan gitu ya, enak buat dipajang gitu teman-teman. Nah ini bagian dadanya, ya ada ototnya juga nih di bagian tangan. Oke, ini bagian tangannya detail sekali, mantap sekali. Ini bagian belakangnya polos tapi elegan gitu ya, nggak perlu banyak-banyak nggak perlu banyak-banyak motif, cukup dengan 3 warna merah, putih, hitam aja selesai gitu ya teman-teman. Dan ini bagian kakinya overall tidak perlu terlalu dijelaskan lah ya, karena ya sudah, kalian bisa lihat sendiri kualitasnya. Oke, biasanya kalau gue review figur seperti ini akan gue cek adalah artikulasi atau berapa banyak dia bisa bergerak ya teman-teman. Kita mulai dari kepala terlebih dahulu. Satu, kalau ke atas cuma bisa segini ya, segini doang, nggak mentok ke atas. 2, ke bawah dia bisa segini, kita lihat tuh bener-bener begini. 3, tengok kanan kiri. Oke.
bisa sebenarnya bisa sampai 360 derajat seperti ini teman-teman, tapi jangan terlalu dipaksakan. Dan ini oke. Dan ini bisa kita nah kan apa gue bilang lehernya orb jadi panjang gini kan. Nah ini emang harus ditekan dulu gitu. Dan ini bisa palanya begini teman-teman. Nah jadi agak muter begitu ya artikulasi. Oh iya, ini kayak otot di lehernya pun juga diperhatikan loh teman-teman ya. Kalian lihat tuh, mantap sekali. Nah cakep. Oke, artikulasi di bagian kepala. Dan sekarang artikulasi di bagian dada ya teman-teman ya. Kalau dada bisa ke atas seperti ini, oke, lalu ke bawah seperti ini. Nah yang ke bawahnya nggak bisa terlalu ya, cuma dikit doang, tapi kalau yang ke atas bener-bener lumayan banget lah bisa. Tuh kanan kiri cuma sedikit sih kalau yang di bagian otot dada, tapi kalau yang di bagian pinggang of course banyak gitu bisa. Nah orbnya bisa sampai kayak gini, terus yang bagian bawahnya juga bisa begini ya, bisa kanan kiri gitu. Selanjutnya bagian lengan ya. Lengan ini kalau untuk ke samping cuma segini ya teman-teman, tapi ke bawah muter 360 derajat bisa seperti ini ya, tapi begini nggak terlalu bisa dia. Ke depan bisa, ke samping begini nggak, karena dia ketahan sama otot di sininya. Nah jadi nggak bisa bener-bener ke atas ya teman-teman ya. Selanjutnya bagian lengan, sikut ya. Sikut cuma otomatis ya, sikut sendinya satu doang pak, sendi engsel pak. Masa mau ke belakang gitu, kagak bisa, satu doang. Nah begini. Dan bagian pergelangan tangan bisa kalian puter, bisa kalian tekuk ke dalam begini, tapi nggak terlalu banyak juga. Oke. Dan kemudian apa ya, bagian bagian sini nih, bagian paha. Paha ini lumayan lumayan banget sih, lumayan lentur banget tuh. Orbnya bisa sampai split begini ya teman-teman, saking lenturnya. Tapi jangan terlalu dipaksa, nanti catnya mengelupas dan Anda akan menyesal gitu. Tapi paha nggak bisa ke belakang mentok, ke depan bisa seperti ini ya, tapi ke belakang tidak bisa. Nah oke, ke samping bisa, ke depan bisa, ke belakang nggak bisa. Kalau lutut tentu saja bisa seperti ini. Nah tuh oke, bisa bener-bener sampai dia duduknya seperti ini teman-teman. Tuh kalian lihat, bisa lentur sekali ya. Oke, kemudian di ankle ini pergelangan kaki. Nah kalian bisa lihat, bisa digerakinnya begini, ini bisa ke belakang juga ya. Kemudian di bagian kakinya ini ada satu, bisa digerakin ke atas atau ke bawah ya, ke atas sih. Nah seperti ini. Jadi ini tuh kakinya pencot tuh, bisa kayak gitu ya. Ini untuk kalau misalkan kalian pengen ngeposein lah gitu istilahnya ya. Oke, dan kita demo untuk mengganti color timernya ya teman-teman ya. Caranya ini kita tarik bagian panahnya ini yang di bawah, kita tarik ke atas. Nah jadi dia akan kebuka dengan sendirinya. Sebenarnya orb ini rawan banget buat color timernya copot ya teman-teman, karena gampang banget dilepasnya. Oke, nah gini, gampang banget kelepasnya gitu. Nah ini orb dengan color timer merah ya teman-teman, keren. Oke, cukup dengan color timer merahnya, dan kita akan menggunakan color timer biru aja sebagai demonya. Gimana bang kalau orbnya dikasihin orb Calibur? Gampang banget, ini berhubung tangannya udah pernah gue pakai juga ya teman-teman. Jadi tinggal orb Caliburnya kalian masukin aja ke tangannya seperti ini. Oke, dari atas. Nah tinggal kalian agak paksa sedikit, nanti dia bakalan masuk sebenarnya. Ngeri juga sih, sebentar ya, nggak kelihatan soalnya gue. Oke sudah nih, tapi tangannya emang agak kurang kuat sih, jadi letoy gitu tangannya. Tapi overall bagus. Karena ini buat diposein, jadinya posenya begini, set, asik atau enggak begini ya. Ini mantap banget, nggak kelihatan ya di kamera ya, gini aja dah sambil duduk ya. Nah begini teman-teman, Ultraman Orb Origin reviewnya sudah selesai, mantap. Oke ya teman-teman, jadi itu aja review gue dari Ultraman Orb Originnya ini. Dan tadi sudah gue tunjukkan kompartemennya ada apa aja. Terus juga kita dapat tangan yang gak gue coba karena memang agak ribet untuk melepasnya dan akan memakan waktu juga gitu ya teman-teman. Dan tadi kita dapat color timer, terus juga dapat ring yang warna hitam ya teman-teman, cuma 2. Terus tangannya ada 8, 10 lah total sama yang ada di tangannya yang sudah terpasang.
Oke ya teman-teman, jadi itu aja sih review gue dan unboxing gue dari Ultraman Orb Origin kali ini. Jangan nuntut-nuntut supaya gue unboxing lagi, jangan gue hapus komen yang kayak gitu ya. Jadi thank you buat kalian sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, like videonya dan komen di bawah. Sekian dari gue, Ardi Kudus. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cheerio.